Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayatuha al-akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pelajaran adab kita. Sekarang kita masuk pada halaman, ya, kita masih dalam pembahasan syairnya Zuhair bin Abi Sulma. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas sampai bait yang keempat, ya. Jadi ini halaman 54. Ya, halaman 54. Sekarang bait yang kelima, ya. Wa man yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi ya'ud hamduhu dhamman 'alaihi wa yandami. Ini kemarin sudah. Sekarang yang kelima, ya. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin walau khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Yang kelima, wa mahma, ya, meskipun, ya, takun 'inda mri'in min khaliqah. Khaliqah yaitu, ya, ini syarhil mufradat ada, ya. Khaliqah itu akhlak, khuluq, ya. Nah, ini di sini. Ini, ya. Ini khaliqah ini. Nah, ini khaliqah, ya, yaitu akhlak. Ya, wa ma takun 'inda mri'in min khaliqatin walau khalaha takhfa, ya. Kemudian khala, ada khala, ini mungkin kosakata baru. Ya, khala itu sama dengan zunna, ya. Zunna yaitu mengira, ya, menduga, ya. Kemudian walau khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami, ya, diketahui. Ya, meskipun ini arti yang ke bait yang kelima, meskipun, ya, begini, ya, seseorang yang mempunyai akhlak, ya, meskipun dia berusaha untuk menyembunyikannya, ya, dan dia menduga, ya, walau khalaha takhfa, dia menduga akhlaknya tersebut, baik itu akhlak baik atau akhlak yang buruk, ya, itu akan diketahui manusia, ya. Meskipun dia menduga itu nanti enggak diketahui oleh manusia, maka suatu ketika juga akan diketahui oleh manusia, ya. Ini di syarhi al-abiyat, ya, di sini kita baca, ya. Yang kelima, wa inna akhlaqal insan, ya, al-hasanah was sayyi'ah la budda an tadhhar wa ya'lam bihan nas mahma hawala an yukhfiha. Ya, akhlak seseorang, baik itu akhlaknya baik maupun akhlaknya itu buruk, itu pasti, ya, akan terlihat, ya. La budda di sini artinya pasti akan terlihat, ya, akan ketahuan dan diketahui oleh orang-orang, ya. Mahma hawala an yukhfiha, meskipun dia berusaha untuk menyembunyikan akhlaknya tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya yang keenam, al-bait as-sadis, li'anna lisan al-mar'i miftahu qalbihi. Ya, karena lisan seseorang itu adalah kunci hatinya. Ya, jadi di sini penyair menggambarkan, ya, menyerupakan lisan seseorang itu seperti kunci, ya. Seperti apa namanya, ya, miftah, ya, kunci hatinya. Jadi harus dibuka, ya, biar tahu isi hatinya. Idza huwa abda ma yaqulu minal fami, ya, jika dia menampakkan, ya, apa yang diucapkan oleh mulutnya. Kita lihat syarahnya. Yang ke-6, ya. Dzalika li'anna lisan yakshifu ma fil qalbi. Ya, hal demikian, ya, bisa demikian karena lisan itu membuka, menyingkap apa yang ada di dalam hati, ya.
ketika seseorang berbicara, fa hina yatakallamul insan ya'rifun nasu kulla syai'in anhu, ketika seseorang itu berbicara ya, maka orang-orang itu akan mengetahui ya lewat lisannya itu orangnya bagaimana ya. Kemudian yang terakhir, bait yang terakhir yang ketujuh, ini sebenarnya banyak ya, ini cuma 7 saja yang kita pelajari ya. Ini ada sekitar 59 bait sebenarnya ya, panjang sekali ya, seperti ini ya. Jadi ini ya aslinya mu'allaqah ya, Zuhair bin Abi Sulma ya. Mu'allaqah nanti kita pelajari ta'rifnya, tapi kita singgung. Mu'allaqah itu ya syair yang dibuat ya, tetapi nanti dikeluarkan itu setelah lama ya, disimpan dulu baru nanti dikeluarkan ya pada waktu yang tepat, seperti itu ya, dikeluarkan pada waktu yang sudah lama ya dari pembuatan. Jadi ini sekitar ada 59. Nah ini semuanya berakhiran qafiyahnya mi ya, berakhiran dengan huruf mi ya, dan seterusnya ini ya. Dan ini semuanya ada wazan dan qafiyahnya, itulah syair. Kemudian bait yang terakhir, lisanul fata nisfun ya. Di sini nisfun ya, separuh. Kemudian separuhnya lagi wa nisfun fuadu, fuad hati. Ya. Walam yabqa illa suratul lahmi wad dami ya. Jadi dalam diri seseorang itu dibagi menjadi dua ya, separuhnya itu lisan ya, lidah. Separuhnya lagi itu adalah fuad, hatinya ya. Jadi separuh yang berharga ini maksudnya adalah yang berharga. Yang berharga itu lisan dan hatinya. Kemudian selain itu walam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Ya, selain itu tidak tersisa kecuali hanya bentuk daging dan darah ya. Kita lihat syarahnya. Yang ketujuh, wal insan la yuqaddar illa biqalbihi alladhi ya'i. Seseorang la yuqaddar, tidak dinilai ya, melainkan dengan hatinya. Ya, hatinya yang sadar ya, hatinya yang ya bagus ya, hati yang sehat. Wa aqlihi alladhi yufakkir, dan akalnya yang berpikir. Ya, wa lisanihi alladhi yantiqu wa yu'abbir, dan lisannya yang berbicara dan mengungkapkan. Wa ma'ada dzalik falahmun wa damun la ahamiyata lahu. Selain itu ya, selain hati, selain lisan ya, selain akal, maka itu tidak ada nilainya ya, itu hanya daging dan darah ya yang tidak penting. Jadi itu maksud dari bait yang ketujuh ya. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu ya, wa ma'ada dzalik wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Ya, kemudian kita masuk pada al-afkar wal khosais. Ya, ide-ide dalam ide-ide penyair dalam syairnya ini dan ciri khususnya ya, karakteristiknya. Yang pertama, yamtazu hadzan nas bil afkaril jayyida allati tadullu ala hikmati Zuhair wa hirsihi ala sulahi mujtama'ihi. Ya, pada nas syair tersebut ya, itu yamtaz ya, itu mempunyai keistimewaan dengan pemikiran-pemikiran ya, ide-ide, gagasan-gagasan yang bagus yang menunjukkan akan hikmahnya Zuhair ya, dan semangat dia ya untuk memperbaiki masyarakatnya. Fa wa yadhkur annal insan la ya'lam al-ghaib ya, seperti kemarin, wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Ya, jadi hanya disebutkan yang diketahui itu hanya yang terjadi pada hari ini, yang tentunya sudah terjadi, dan juga kemarin ya, yang sudah terjadi. Untuk besok itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ini sesuai dengan Islam juga ya, manusia itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib, yang belum terjadi. Wa annal mauta amrun la mafarra minhu. Ya, ini pada bait ya yang di sana disebutkan wa man haba asbabal manaya yanalnahu. Ya, barang siapa yang takut kematian maka sebab-sebab kematian ini akan menghampiri dia ya.
Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu suatu perkara la mafarra minhu, yang manusia itu tidak bisa berlari darinya. Wa annal ma'ruf la yanbaghi an yubdzal illa liman yastahiq. Ya, dan ini pada bait yang ke berikutnya yang keempat ya, wa man yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi ya'ud hamduhu dzamman 'alaihi wa yandami. Ya, barang siapa yang mencurahkan ya, menjadikan kebaikan itu ya, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak berhak, maka ya dia akan mendapatkan penyesalan ya. Dia akan mendapatkan celaan dan mendapatkan penyesalan. Ya, ini jadi kalau dalam bait syair ini ya, kebaikan itu ya seharusnya dicurahkan, diberikan hanya kepada orang yang berhak saja. Ya. Seperti itu. Tapi ini saya kurang setuju ya. Karena di dalam Islam itu ya kepada siapa saja kita harus berbuat baik, bahkan kepada binatang sekalipun ya. Kepada anjing sekalipun kita harus juga berbuat baik. Dan ada penyair lain ya, saya cari dulu. Ada penyair lain yang berlawanan ya, ini ya, Izra' jamilan. Ini soal yang ke-8. Izra' jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi ya. Tanamlah kebaikan ya, suatu yang indah meskipun tidak pada tempatnya ya. Falan yadi'a jamilun aina ma zuri'a ya. Selama-lamanya ya kebaikan atau keindahan tersebut itu tidak akan sia-sia ya, dimanapun dia ditanam. Jadi saya lebih condong ke ini ya, dan Islam juga lebih condongnya ke ungkapan penyair ini yang lain ya. Jadi kepada siapapun kita harus berbuat baik ya, karena orang-orang kafir ya biasanya ya mendapatkan hidayah dengan akhlak yang baik ya, meskipun mereka sebenarnya tidak berhak diberikan kebaikan, akan tetapi ya banyak itu ya yang mereka mendapatkan hidayah dengan sebab orang muslim itu ya berakhlak yang baik kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian al-fadhu sahla ya, mudah. Kemudian maknanya jelas ya, saling berdekatan. Kemudian yang keempat, tatadamman abyatuhu ba'da suwaril jayyidah. Ya, pada baitnya itu mengandung beberapa gambaran yang indah, yang bagus. Ya, ini menggunakan tasbih misalnya. Di sini sebutkan wa man haba asbabal manaya yanalnahu. Di sini penyair sawwara asbabal mauti bi'aduwin yutwaridul insan hatta yanalahu. Ya, penyair menggambarkan sebab-sebab kematian, ada banyak ya. Itu seakan-akan seperti apa, musuh yang sedang mengejar orang ya, hingga akhirnya nanti kemudian ya musuh tersebut ya, ini musuhnya ibarat tadi sebab-sebab kematian itu ya mendapatkan ya orang yang dikejar. Jadi kematian seperti itu ya. Jadi kita ini sedang juga dikejar-kejar ya, sebab ya sedang menghampiri kita ya, tapi kita tidak tahu. Wa kaqaulihi li'anna lisanal mar'i miftahu qalbi, dan juga pada bait yang di sini sebutkan ke-6 ya mungkin tadi. Dan karena lisan seseorang itu ya ini digambarkan haitsu syabbaha al-lisan bil miftah. Ya, lisan tuh digambarkan, diumpamakan seperti kunci ya. Kemudian sawwaral qalba bibabin mughlaq, kemudian menggambarkan hati itu ya sebagai ya diumpamakan seperti pintu yang tertutup ya, sehingga baru bisa dibuka ya, ketahuan isi hatinya yaitu dengan adanya ya lisan. Jika lisannya terbuka ya ngomong sesuatu, maka bisa menilai isi hatinya ya. Jadi seperti itu ya, secara umum seperti itu ya. Terkadang juga bisa lisannya manis tapi hatinya jelek ya, terkadang seperti itu juga ada ya. Cukup sampai sekian ya untuk pertemuan kali ini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.